Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Prof. Dr. Tunjung Herning Sitabuana, SH.CN MHum, selaku dosen dari Kapita Selekta Kenegaraan B1, kami dari kelompok 2 ingin memaparkan video tentang urgensi pemeliharaan lingkungan hidup bagi kelangsungan hidup manusia. Selanjutnya akan saya bacakan nama beserta NIM anggota dari kelompok 2. Dimulai dari saya, Michelle Isnora 205210018, NG 205210018, selanjutnya Andi Kuswatun 205210243, Sofia Roselin 205210253, Shena Novera 205210270, Clairina Marfa 205210268, Reza Abdullah 205210001, Grace Annabel Gosal 205210107, Farhan Ananda 205210295, Rianza Nafal Fala Ilham 205210282. Selanjutnya izinkan kami masuk ke dalam materi. Lingkungan adalah semua yang ada di sekitar manusia, baik itu abiotik maupun biotik. Sedangkan lingkungan hidup adalah semua yang ada di sekitar manusia, baik itu abiotik maupun biotik, yang mendukung pemenuhan keperluan hidup manusia. Lingkungan hidup merupakan ruang kehidupan yang terdiri beberapa komponen yang saling berinteraksi secara seimbang. Proses interaksi ini disebabkan oleh fungsi yang berbeda dari masing-masing setiap individu makhluk hidup dan berusaha menjaga dan mempertahankan eksistensi dan fungsinya. Komponen yang terdapat di dalam ruang kehidupan tersebut antara lain lingkungan fisik, anorganik, lingkungan yang terdiri dari gaya kosmik dan geografis. Ada tanah, udara, air, radiasi, gaya tarik, ombak, dan sebagainya. Lingkungan biologi, organik, segala sesuatu yang bersifat biotis. Lingkungan sosial yang terdiri dari fisiososial, biososial, psikososial. Lingkungan komposit, yaitu lingkungan yang diatur secara institusional berupa lembaga-lembaga masyarakat. Kemudian, permasalahan lingkungan hidup dari tahun ke tahun masih memunculkan pekerjaan rumah bagi pemerintah sebagai pemangku kebijakan dan masyarakat, sebagai pihak yang diatur melalui peraturan perundangan. Menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, yang dimaksud dengan lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Dalam undang-undang tersebut, lingkungan hidup harus dijaga dan dilestarikan supaya terbebas dari masalah lingkungan. Pengelolaan lingkungan yang telah dilaksanakan bisa dikatakan berjalan dengan baik tergantung dari bagaimana usaha yang baik dalam bersikap dan berperilaku. Perilaku yang dimaksud adalah perilaku yang peduli dengan lingkungan yang ada. Sedangkan menurut Pasal 1 Angka 2 UU PPLH bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. Amanat pasal itu memiliki makna bahwa terdapat korelasi antara negara, wujud perbuatan hukumnya berupa kebijakan atau policy making, serta sistem tata kelola lingkungan yang bertanggung jawab. Di dalam penyelenggaraan, pengelolaan, dan pemantauan lingkungan dan pembangunan berwawasan lingkungan harus didasarkan pada norma hukum dengan memperhatikan kesadaran masyarakat dan perkembangan lingkungan global dan perangkat hukumnya. Sebagai upaya pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup adalah melalui mekanisme perizinan lingkungan. Hal tersebut sebagai bentuk pengaturan pengelolaan lingkungan hidup antara manusia dan lingkungan hidup. Semua aktivitas yang berkaitan dengan kepemilikan potensi alam dan dikuasai negara harus dengan izin. Perizinan bertujuan untuk mengarahkan agar aktivitas yang berpengaruh kepada lingkungan hidup untuk terselenggara secara baik, dalam arti tidak menimbulkan kerugian baik terhadap manusia maupun lingkungan. Perizinan lingkungan digunakan oleh pemerintah sebagai suatu instrumen untuk mempengaruhi dalam hubungan antara warga negara dan penguasa, dengan harapan warga negara mau dan mampu untuk mengikuti cara yang dianjurkan guna mencapai tujuan konkret yang telah ditetapkan oleh pemerintah.
Pengertian izin lingkungan menurut pasal 1 angka 35 UU PPLH yaitu izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan atau kegiatan yang wajib AMDAL dan UKL UPL atau upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan atau kegiatan. Setiap usaha dan atau kegiatan yang wajib memiliki AMDAL atau UKL UPL wajib memiliki izin lingkungan. Perizinan lingkungan, lebih khususnya izin lingkungan diterbitkan oleh Menteri, Gubernur, Bupati, dan Wali Kota, sesuai dengan kewenangannya. Dalam ketentuan pasal 36 UU PPLH disebutkan bahwa setiap usaha dan atau kegiatan yang wajib memiliki AMDAL atau UKL UPL wajib memiliki izin. Permasalahan muncul ketika terdapat usaha atau kegiatan yang telah memiliki izin usaha atau kegiatan dengan kata lain telah melakukan operasional kegiatan tetapi belum memiliki dokumen lingkungan hidup dan izin lingkungan. Sementara dokumen lingkungan hidup AMDAL dan UKL UPL disusun oleh penanggung jawab usaha atau kegiatan pada tahap perencanaan atau belum terdapat aktivitas konstruksi dan belum dimulai operasional kegiatan. Dokumen lingkungan hidup adalah dokumen yang memuat pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang terdiri atas analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau AMDAL, upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup atau UKL UPL, surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup, dokumen pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup, studi evaluasi lingkungan hidup, penyajian informasi lingkungan, penyajian evaluasi lingkungan, dokumen pengelolaan lingkungan hidup, rencana pengelolaan lingkungan dan rencana pemantauan lingkungan, dokumen evaluasi lingkungan hidup, dokumen pengelolaan lingkungan hidup, dan audit lingkungan. Pemerintah menerbitkan Surat Edaran Menteri Lingkungan Hidup nomor B/14134/MNLH/KP/2013 pada tanggal 27 Desember 2013 tentang arahan pelaksanaan pasal 121 UU PPLH yang menyebutkan bahwa bagi usaha dan atau kegiatan yang sudah memiliki izin usaha dan atau kegiatan tetapi belum memiliki dokumen lingkungan hidup dan ketentuan penyusunan dokumen lingkungan hidup tidak dilaksanakan akan dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis yang isinya memerintahkan kepada penanggung jawab usaha dan atau kegiatan untuk membuat dokumen lingkungan hidup. Selanjutnya, apabila penanggung jawab usaha dan atau kegiatan tidak menyelesaikan kegiatan menyusun dokumen lingkungan hidup sampai batas waktu yang ditentukan pada tanggal 27 Desember 2015, maka akan dikenakan sanksi pidana sesuai dengan pasal 109 UU PPLH. Adapun isi dari pasal 109 UU PPLH menyebutkan bahwa setiap orang yang melakukan usaha dan atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada pasal 36 ayat 1 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 3 tahun dan denda paling sedikit 1 miliar rupiah dan paling banyak 3 miliar rupiah. Masalah dalam berbagai macam kasus yang merusak lingkungan harus senantiasa diperhatikan, dan hukum alam yang berlaku dalam keseluruhan kasus adalah sama. Dalam permasalahan lingkungan manusia, seolah-olah dapat mengukur kesabaran hukum alam yang akan berlaku. Pada titik ini, tidak ada yang dapat manusia lakukan. Berdasarkan Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, manusia di Indonesia memiliki hak dan kewajiban terhadap lingkungan hidup. Hak warga negara sebagaimana pasal 5 ayat 1 yang berbunyi, setiap orang yang mempunyai hak yang sama atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Sedangkan kewajiban warga negara terdapat dalam pasal 6 ayat 1 yang berbunyi, setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup, serta mencegah dan menanggulangi pencemaran dan perusakan lingkungan hidup. Mengapa lingkungan sekitar kita mengalami kerusakan? Karena lingkungan hidup sekitar kita tidak dapat dipelihara dengan baik, sehingga lingkungan tercemar dan rusak. Maka manusia tidak mampu menghindari di dampak negatif yang ditimbulkan. Pada akhirnya, kehidupan umat manusia menjadi terancam. Ketika lingkungan telah mengalami kerusakan, kita baru menyadari pentingnya pelestarian lingkungan. Kita sadar bahwa apa yang dilakukan pada masa lampau adalah kesalahan yang sangat besar. Dahulu, manusia selalu berpikir apa yang dapat saya ambil dari lingkungan. Manusia selalu merasa bahwa dirinya seolah-olah hidup di luar lingkungan. Peningkatan kesadaran dan wujud kepedulian pada masyarakat dewasa terus mengembang hingga sekarang. Manusia semakin menyadari pentingnya pelestarian bagi keberlangsungan hidup, baik untuk masa sekarang maupun untuk generasi yang akan datang. Manusia memang harus berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya.
Oleh karena itu, yang harus kita lakukan pelestarian lingkungan artinya tetap membangun untuk meningkatkan kesejahteraan tanpa mengurangi hak generasi yang akan datang. Baik, sekian dari kami kelompok 2. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam pengucapan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om Namo Buddhaya.